Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu basyiran wa nadhira. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholawati wa sholati wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 238 239. Ingkang kula hormati Bapak Tua Takmir Mushola At-Taqwa, Bapak Majelis Tabligh pimpinan ranting Muhammadiyah Gondokan, wabil khusus Sekretaris Majelis Tabligh Pak Muhammad Salim Akbar, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Terus pundi kabaripun Bapak Ibu, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Kesehatan itu adalah peparingipun Allah. Kanten niku bersyukurlah kepada Allah. Dan kita gunakan sehat ini untuk ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan syukur, nikmat saking Allah. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu, dan monggo kita gunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Allah kula di SMS oleh koordinator Majelis Tabligh Ustaz Rodi, kita ngerti temai nopo Ustaz. Kanten niku kula paringi tema malam ini adalah perintah menjaga sholat bardain serta keutamaan. Ayat ingkang kula waos wonten ing surat Al-Baqarah ayat 238 ngeten. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Supados kita mangke bahas niki mboten lenceng. Monggo kita semerapi dulu tentang asbabul nuzulnya ayat niki. Sebab-sebab turunnya ayat niki. Ayat niki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kanten wekdal niku. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat saking perjalanan dagang saking negeri Syam bersama para sahabat. Pas di
sholat duhur, istirahat untuk melaksanakan sholat. Nabi Muhammad sholat, tapi sahabat-sahabat itu merasa abur, sehingga lese-lese abur. Maka kemudian turun ayat ini, hafidhu ala sholawatin, jogon ing atase piro-piro sholat. Sholawat niki adalah jamaah. Maka di sini adalah termasuk piro-piro sholat, berarti sholat wajib 5 waktu. Dikongkon jogo. Wassolatil wusta, terus ditekankan lagi satu waktu sholat, yaitu sholat wusta. Sholat wusta itu sholat sing tengah-tengah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti wusta niku asar. Mungkin kau jelaskan kenapa kok sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Lah, ayat selanjutnya diturunkan karena pada waktu itu sahabat-sahabat Nabi itu dalam melaksanakan sholat itu omong-omong, Pak. Jadi sholat itu sambil omongan kalau kancani. Maka kemudian turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin. Dekno sholat krono Allah dengan khusyuk, dengan tawadhu. Kaulah ngomong. Ulah jamaah. Hafidhu ala sholawatin. Kulolan panjenengan sami diperintah oleh Allah untuk menjaga sholat 5 waktu. Apa saja yang harus dijaga? Monggo kita berantusaken. Hadirin, kayaknya ngapa sih Allah kok selalu memerintah tentang sholat ini? Karena sholat itu adalah salah satu ibadah yang menjadi barometer perilaku manusia. Nek sholatnya apik, insya Allah perilakunya baik. Perilakunya baik, insya Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nate bersabda ngeten, awwalu ma yuhasabu abdihi yaumal qiyamati as-sholat. Amalan hambaku atau hamba Allah yang pertama kali dihisab besok di hari kiamat adalah as-sholat. Sholat. Idza sholahat sholaha sa'iru amalihi. Nalikane sholat iku mau apik, mongko amalan-amalan lintunipun dianggap apik. Wa idza fasadat, lan nalikane sholat iku mau awon dikerjakno sak tepake, mboten sesuai kalian kaifiyah sholat yang diajarkan dening Rasul, fasada sa'iru amalihi, mongko amalan-amalan lintune dianggap apik. Sebabnya kok hadirin, niku wau pesankan sholat niku menjadi barometer perilaku seseorang. Sebab sing apik sing dilakoni sesuai dengan kaifiyah yang dituntutkan dening Rasul, diajarkan dening Rasul, saged mencegah perbuatan keji dan munkar. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sak temene sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat sing bener. Nah, ini hadirin. Makanya di sini hafidhu, jogo sholat. Apanya yang dijaga? Pertama, niki kula kutip dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir, juga saya gabungkan dengan
Kitab Riyadhus Shalihin. Yang harus kita jaga ini pertama adalah jok sampai kita niki ninggalno sholat sekalipun hanya satu waktu. Sholat niku wajib kanggo kita, tapi gampang ditinggalno dan tidak merasa beban, gitu. Padahal ngajeng waktu sampai akan, ya. Sholat niku menit dihisab yang pertama kali dan menjadi barometer perilaku seseorang. Di ojo sampai tinggal no sholat sekalipun hanya satu waktu dalam keadaan apapun, dimanapun. Nek kita dalam keadaan sakit, gak iso ngadeg ya digengken lungguh, gitu. Gak iso lungguh digengken berbaring. Sampai dikongkon dengan menggunakan isyarat. Itu menunjukkan bahwa sholat wajib tidak boleh ditinggalkan sekalipun satu waktu. Dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nek kita dalam keadaan bepergian, ya kita diberikan rukhsah, bisa menjamak, jamak takhir, jamak takdim, atau bisa mengkosor. Ini menunjukkan bahwa sholat itu belum sakit ditinggalkan. Ya. Wong sing ninggalno sholat hanya sekali saja dengan sengaja. Nggih. Iku sampun dipun sebut sebagai tiang ingkang kafir. Nggih, maki perjanjiannya antarane wong Islam dengan wong kafir ya sholat iku. Sabda Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Jadi perjanjiannya antarane wong Islam gak wong Muslim wong kafir itu ya sholat. Faman tarakaha, mongko sapane wong sing ninggalno sholat faqad lho. Mongko wis teman-teman kafir, yaitu kafir. Faqad kafir. Wis kafir. Makane wong sing ninggalno sholat dengan sengaja iku dosane luwih gede katimbang membunuh dan berzina. Insya Allah niki sampun nate ceritakan ada sebuah kaifiah, apa itu namanya, ada sebuah hikayat. Dosane luwih gede katimbang membunuh dan berzina. Ya, jadi ojo sampai ninggalno sholat sekalipun satu waktu dalam keadaan apapun dimanapun. Niki perintah Allah, hafidu. Jadi yang harus dijaga pertama adalah ojo sampai ninggal. Yang kedua, waktunya. Ya, waktu sholat harus tetap kita jaga. Yang mendapat keutamanya di sini adalah awal waktu. Apakah kalau kemudian menjalankan sholat di akhir waktu nggak boleh? Boleh, tapi nggak mendapat keutamaan awal waktu. Ya, hati waktunya dijaga. Kalau sekali Nabi, shollu fi awwali waqtiha. Sholatlah kamu di awal waktu. Wonten malih saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasul, amalan apa sing paling dicintai oleh Allah? Qala, jawab sapa Rasul, as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu.
pun. Nah, sholat di awal waktu itu menawi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh karena Allah semata. Okay. Maka ulama panjenengan sami kang laksanakan kalau wau oleh 9 kemuliaan. Lu coba Joko sholat di awal waktu oleh 9 kemuliaan. Apa saja itu? Nah, jelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Okay. Tiang kalau mau dicintai Allah sebagaimana hadis itu. Amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat awal waktu. Dicintai Allah. Oh jenenge dicintai Allah Bapak Ibu. Sampai gak jaluk itu dikei, dituruti. Kayak sampai kepengen apa, belum jaluk, terus dikei. Kok dicintai Allah. Terus awal kita ini selalu sehat. Wong sing jaga sholat di awal waktu itu awake sehat. Penyakit-penyakit itu gak wani. Gak arep maksudnya. Sampeyan coba mau mboten ngandel. Ini sampeyan nggih pas waktu zuhur ada muadzin yang mengumandangkan kalimat adzan. Terus sampeyan bergegas-gegas. Paculi diselehno, kancune diselehno, arite diselehno, langsung bersih-bersih. Adus, kemudian sholat tepat pada waktunya atau di awal waktu, malah seger, sehat. Dan apabila kita lakukan dengan istiqomah, penyakit mboten wani man. Nggih, niki. Pak laku koselino mungkin faktor usia. Mungkin karena pola makannya tidak dijaga. Nggih. Ini sembang usia sampai tadi makannya atau dari sampai kedah selektif nih, kedah selektif. Hati-hati. Ini konsep dari Rasul, ya. Mesti awal sehat. Jika kemuliaan oleh Allah, awal sehat, dicintai oleh Allah, kemudian keberadaannya selalu dijaga oleh Allah dan malaikat. Panjenengan tempuh diki mau dijogo. Jangan diambung trek kasih itu. Jangan melakukan kemaksiatan, dijaga kasih itu melakukan kemaksiatan. Masya Allah. Iki kemuliaannya bagi tiang sing gelem jogo waktu sholat. Ya. Kemudian rumah panjenengan itu diberkahi. Berkah itu tambahnya kebaikan. Jadi ini jenengan purun joko waktu sholat di awal itu, omah panjenengan penghuni-penghuninya niku masya Allah santun, ramah, damai, saling sayang, menyayangi, cinta mencintai. Anak menghormati orang tuanya, orang tua menyayangi anak-anaknya. Begitu terusnya, adik menyayangi adik, menghormati kakaknya. Kemudian kakak menyayangi adiknya. Masya Allah, berkah. Semakin apik, semakin apik, semakin apik. Terus hati ini dilunak oleh Allah. Mboten kasar. Nggih. Atine lunak. Nek urusan mbek manusa niku gampang no. Urusan jual beli gampang. Urusan utang-utang gampang. Sewa menyewa gampang. Pokoknya mbek tanggo bareng masya Allah luar biasa. Nggih. Iki kemuliaane wong sing gelem jaga salat di awal waktu. Lajeng dimudahkan digampangno anggenipun kita niki melewati Shiratal Mustaqim, jembatan yang ada terbentang di atas api neraka. Masya Allah ini wah dijogo malaikat ini digampang no. Dengan secepat kilat kita sampun berada di depan pintu surga. Ngoten. Nggih. Kemudian
tiang kalau akan diselamatkan saking siksaan neraka sakor. Nggih. Nah niki. Terus tonggo-tonggo sampean sing nomor 9. Tonggo-tonggo sampean iku dadi tonggo sing apik-apik. Mergo tonggo sing apik iku, Pak, iku menentukan kebaikan kita, menentukan kita masuk surga atau neraka itu tonggo. Ini tonggo iku gak apik, bisa juga sampai nanti keseret ke dalam neraka karena mungkin jenengan punya salah, punya rasa benci, punya rasa dendam. Karena disebabkan tonggo gak apik. Tapi wong sing gelem njaga waktu sholat di awal waktu ini dikai oleh Allah tonggoe api-api. Tuku tanah, tepak tanahe, tepak tonggoe api-api terus dideki omah. Ini dibimbing oleh Allah. Dibimbing karo Allah Subhanahu wa taala. Iki pun dijaga nggih. Aja sampai ninggalno sholat sekalipun sewaktu dalam keadaan apapun dan dimanapun. Nggih. Kemudian nomor kali sing harus dijaga adalah waktunya. Waktunya. Terus sing nomor 3 tumak ninahnya. Hadirin. Tumak ninah itu adalah berhenti sejenak. Mboten tergesa-gesa. Nek panjenengan badhe ruku nggih, ruku sempurna baru baca doa ruku nggih niku tumakninah. Selesai baca doa ruku sempurna baru itidal sami Allah liman hamidah, lurus atau tangannya lepas atau cedekap lurus selesai baru baca doa Rabbana walakal hamdu. Itu tumakninah. Lah tumakninah itu menjadi rukun sholat. Rukun, Pak. Namanya rukun, apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Karena rukun. Karena rukun, hadirin. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda ngeten, Pak. Idza aqsana ar-rajulu sholata fa atamma ruku'ahu wa sujudahu. Qolatis sholat hafizukallah kama hafiztani. Ngoten. Nalikane enten salah seorang yang mengerjakan sholat itu dengan aksana bagus, tumakninanya sempurna ya. Fa atamma ruku'ahu nyempurnakno ruku'e wa sujuda dan nyempurnakno sujude. Nggih, tumaknina beneran. Mongko sholat niku ndonga marang Allah. Hafizukallah kama hafiztani. Dengoten. Ya Allah, jagalah dia ya. Sebagaimana dia atau mereka menjaga aku. Dadi wong sing gelem njaga salat apik iku mau donga. Fatarfa'u. Lajeng pahalanya langsung diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seneng nggih? Makane Pak, ngoten. Sing tumaknina, pergi rukun Pak, nek ditinggalno tergesa-gesa yo. Gak sah. Nggih. Wa idza asa as-shalat, narikane salat iku mau dilakoni dengan sak tepake elek, nggih. Qolatis sholat, mongko sholat itu ndonga. Dhayya'akallah kama dhayyitani. Abaikanlah ya Allah mereka sebagaimana mereka mengabaikan aku. Ngoten. Atau masih mengabaikan sholat, tak memperhatikan tentang tumakninanya, bacaannya sebagainya. Ditungakno nggih, malaikat apa ditungakno oleh sholat kalau wau. Nggih. Kemudian fatulafu kama yulafis sabu kholakul. Pahala sholat sing elek, ganjarane sholat sing elek mau, nggih, iku bakal dilipat kaya dening pakaian sing wis kumel, sing kotor teko sawang ten nggih, dabul dilipat. Fayud ribu biha
kemudian dikepuk ning wajahe wong sing lakoni salat gak tumaknina kala wae. Ngoten, Pak. Iki penting perlu kita. Makanya ayo kita kula lan bahasa ini kan sampun salat. Tapi ayo kita riset salat kita. Artinya kita teliti. Wis apik napa dereng? Ayo kita tingkatkan kualitas ibadah salat. Karena salat itu pertama kali dihisab. Nggih? Pertama kali dihisab di salat apik ya iku mau. Amal-amal itu dianggap apik. Beres susah. Ya, niki. Pun itu nggih. Jadi tumak nina, ayo dijaga. Kemudian kekhusyuannya, karena di sini ayat kalau wau adalah waqumu lillahi qanitin. Dirikanlah sholat karena Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketundukan. Dongoten. Ayo kita gayangnya kita piye nggih. Sholat kuwi sampai apa gunung. Sholat Pak sing nomor 1 Pak. Nek sholat apik insyaallah sampean ada di wong apik. Gak mungkin nglakoni kemaksiatan. Iki mesti Allah niku nggak bakal keliru. Rasul juga nggak bakal keliru. Di kekhusyukan, khusyuk. Jadi, ojo sampai keluar bahasane, keluar bahasa sedaya niki adalah lalai dalam sholat. Alladzina hum an sholatim sahun. Wong sing lalai dalam sholat itu adalah termasuk wong sing fawailul lil musallin, celaka dalam sholat mereka. Gak diterima Pak. Ya, karena lalai. Alladzina hum an sholatim sahun. Lalai. Boten khusyuk. Gedap-gedap murah mari. Terus gimana Pak ning aku wis usaha khusyuk tapi seiling liyane mboten apa usaha lagi dengan khusyuk. Karena kita nggak akan bisa khusyuk dengan sempurna. Ali bin Abi Thalib aja nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi setingkatan kula lan kita sedaya niki nggih pun saged. Tapi Allah Maha tahu. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk. Lah, agar khusyuk maka kita harus mengetahui yang menjadi faktor-faktor orang itu bisa khusyuk. Di antaranya kedang ngaji belajar supaya ngerti maknanya yang dibaca dalam sholat. Insya Allah khusyuk. Fatihah itu opo? Kandungannya dimaknai Pak. Terus doa ruku, doa sujud, doa duduk antara dua sujud, tasyahud dan sebagainya dan seterusnya. Difahami. Di samping ngertos napa ingkang kita waos, mongko kula lan pangesami kedah ngertos makna maksud daripada gerakan-gerakan sholat itu yang kepengin khusyuk. Contoh takbir. Apa makna daripada takbir? Ini adalah menyerahkan diri kepada Allah. Sampainya perang Pak. Nah kejentok musuh, lah angkat tangan loh. Nyerah, masrah, cek selamat, gak ditembak. Kita niki nggih pasrah ning Allah. Hidup matiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Pasrah ning Allah. Iki takbir. Nggih. Disertai dengan mengucapkan Allahu Akbar. Berarti Allah yang Maha Besar. Aku pasrah kepadamu ya Allah yang Maha Besar. Ayo difahami gerakan-gerakan sholat ini supaya bisa khusyuk. Karena yang diperintah menjaga tadi hafidhu ala sholatin tadi adalah termasuk kekhusyukannya. Nggih. Ngoten. Mantep takbir sedekap. Maknanya apa? Maksudnya apa sedekap? Maknanya maksudnya kita diperintah sedekap ini agar kula lan panjenengan ini merasa malu kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita, tapi kula lan panjenengan kurang bersyukur. Gitu.
Ketika kula panjenengan sami dilahirkan saking ibu, nggawa apa? Enten sing nggawa sapi? Boten enten nggih. Ana sing katokan gak duwe. Terus kula lan panjenengan diciptakan oleh Allah dengan organ tubuh yang begini susunan bagusnya, dilengkapi dengan matanya, tangannya, hidungnya, telinga, mulut, dilengkapi dengan akal pikiran, jantung, paru-paru lengkap, sehat akalnya, ya. Tapi kula lan panjenengan sami kurang bersyukur kepada Allah. Padahal di dalam tubuh kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kita tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Makanya sedekap agar kita sholat kita khusyuk, maka sedekap itu maknanya kita malu kepada Allah karena kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita semuanya. Gitu. Allahu yakhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Gitu. Allah Subhanahu wa taala ngetokno kula lan panjenengan sami teko garwa-garwane ibu. La ta'lamuna syai'a, gak ngerti apa-apa blas. Yo gak duwe apa-apa. Gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian dengan berjalannya seiring waktu iso mirengaken. Wal absara terus ningali gitu. Wal fuada, kemudian akal pikiran hatinya berfungsi. Dengun itu nasi kagem bersyukur. Makanya di dalam suatu itu mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Agar kita khusyuk, ayo kita fahami tentang makna gerakan sholat di samping makna doa-doa dalam sholat. Dengoten, penting itu sholat. Pun kekhusyuannya. Kemudian jamaahnya. Hadirin, kita niki seorang petani, petani ya petani. Kalau niki petani ya pengembala. Kalau niki angon wedhus, Pak. Wedhus sing pinggir papat niku ya wedhus sing sikile loro. Nek sekolahan kata wedhus kula. Terus wedhus sing sikile papat nggih kata. Ya tani ya angon wedhus nggih kula niki. Tapi insya Allah jamaah 5 waktu tidak pernah telat. Di sekolah kami Pak, itu anak-anak itu 5 waktu itu jamaah di musola perguruan. 5 waktu. Pagi sholat duha, duhur, sholat jamaah duhur baru pulang. Nanti dinia asar jamaah lagi, di musola itu. Kemudian pulang maghrib jamaah di musola perguruan, kemudian murojaah, hafal setoran Quran, hafal Quran sampai isya, jamaah isya baru pulang. Subuh kajian subuh, tafsir, pulang ke ngasuh, kemudian jamaah subuh di sana. 5 waktu itu anak. Kemudian ini temriki ya tepat temriki jamaah temriki. Ini tenggene liyane nggih jamaah liyane. Ayo kita usahakan, sekalipun kita petani. Iku lho, jak kepengin sampean disihat sampai Allah niku. Dikai kemuliaan sehat niku tepat waktunya di awal waktu terus jamaah. Tuh. Salat wajib berjamaah Bapak Ibu, nggih. Niku mlakune lho. Langkah pertama itu menghapus dosa. Langkah berikutnya mengangkat derajat kula panjenengan. Dunyanya diangkat derajatnya, akhiratnya nanti surganya ditempatkan yang tertinggi, derajatnya tinggi hadirin. Kemudian bacaannya, hadirin, bacaan. Warattilil Qur'ana tartila, dingkon maca Quran dengan tartil. Nek maca di samping tartil ya kudu sing tepat. Contoh maca Fatihah. Iyyaka itu ada ya tasdidnya, ada tasdidnya ya. Apa
apabila kita baca tidak bertasdid sudah salah besar. Kenapa? Kalau kita baca iyak tidak ada tasdidnya, itu berarti iyak itu nama Tuhannya tiang Sinto atau agama Sinto, nama matahari. Arti matahari itu Tuhannya wong Sinto dikek jeneng wae termasuk iyak. Iyak itu nama Tuhannya tiang Sinto, matahari. Ini iyaka ada tasdidnya, hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kula nyembah. Wa iyyaka ya nasta'in, dan hanya padamu ya Allah kula nyuwun pertolongan. Tapi ini iyaka tidak ada tasdidnya, hanya kepadamu matahari. Tuhannya orang Sinto. Makanya ini pentingnya ngaji. Makanya ini maca sing apik, sing tartil, ya. Iyaka harus ada tasdidnya. Begitu juga tasyahud, asyhadu, bukan asadu. Ini asyhadu ada shinnya, shin asyhadu artinya aku bersaksi. Tapi ini asadu artinya harimau atau macan. Makanya di sini warattilil Qur'ana tartilan, tartil dan disesuaikan dengan ilmu tajwidnya, fasohanya, makhorijul hurufnya. Ngoten Pak. Alun-alun ada disopok pengai. Enten Pak teng genduan niku ngimami nyerwam pengah. Nek salah mboten saged ngelingaken mok srempeng wae. Kawit mulu-mulu. Ngoten. Lah ngoten niku ayo dirubah. Nggih. Iki ingkang perlu dijaga. Hafidhu ala sholati wa wusta. Kemudian yang kedua, pas sholatil wusta, sholat wusta. Sholat wusta niku sholat asar niku wae. Nggih, asar. Hadirin, kenapa tahu sholat asar? Sebab para bapak ibu, sholat asar itu, dan sholat bardain, asar itu asar dan subuh, itu berkumpulnya dua malaikat penjaga siang dan malam, berkumpul di waktu sholat fajar dan di waktu sholat asar. Makanya hal ini diperintahkan untuk menjaganya itu. Sampai-sampai ada hadis qudsi Nabi bersabda gitu. Fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktu ibadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, kaifa taraktu ibadi? Bagaimana malaikat hambaku nalikane sampean tinggal. Jadi penjaga malam itu gini, terus penjaga siang laporan yang Allah itu takut. Bagaimana keadaan hambaku nalikan sampean tinggal? Fayaquluna, mongko malaikat jawab, atainahum yusalluna wa taraknahum wa yusalluna. Ya Allah, nalikane hamba panjenengan kula teko, nalikane kula teko hamba panjenengan dalam keadaan sholat, pataroknahum wa yusalluna, lan nalikane tak tinggal mereka juga dalam keadaan sholat. Maka kemudian malaikat donga, faghfir lahum yaumaddin, ampunilah bagi mereka ya Allah besok ana ing dina pembalasan, diampuni dosanya. Makanya sholat bardain, subuh dan asar jangan sampai kita tinggalkan, lebih-lebih berjamaah. Nggih? Pun Masyaallah muslimin jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi sholat bardain itu wong sing gelem njogo sholat subuh dan asar, nggih. Di Nabi Muhammad SAW pada bersabda ngeten. Allah Rasulullah SAW layali jannaro ahadun sholah qabla tulu'il syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal asr, rawahul Muslim. Rasul bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang
sholat sebelum terbitnya matahari berarti subuh, ya. Dan sebelum terbenamnya matahari berarti asar. Katanya Nabi, al fajr wal asr, yaitu sholat fajar subuh dan sholat asar. Kedua-duanya ini apabila tidak kita tinggalkan, maka kita tidak akan tersentuh oleh api neraka, dalam arti masuk surga. Tapi sebaliknya, man taraka sholatul asri habitu amalu. Sapa wong sing ninggalno salat asar, nggih, habitu amaluhu, dihapus amalnya. Panjenengan mulai esok beramal baik, ya mencari nafkah untuk keluarga, itu pahalanya besar, ya baca istighfar, baca pokoknya beraktivitas yang berpahala-pahala itu. Tapi panjenengan ketika ada sholat asar terus panjenengan tinggal mau buat sholat asar dengan sengaja, mongko seluruh amal kebaikan kalau mau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak tersisa. Man taraka sholatul asri habitu amaluhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tasih enten waktu Ustaz? Sik pinter. 7 menit. Kula lajengaken nggih. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Terusnya ayat niku. Nggih. Jadi kita dipunkankan sholat dengan khusyuk, dengan tawadhu, menjaga sholat itu dengan waktunya, tumakninanya, kekhusyuannya, jamaahnya dan bacaannya. Lah, fa in khiftum, mongko nalikane kita niki adalah merasa takut karena ada bahaya, farijalan aw rubanan, mongko kita niki saged sholat dengan berjalan, aw rubanan atau dengan berkendaraan, naik sepeda, naik kuda, sumpami enten ulo Pak, enten ulo, sampean wedi, sampean iso mlayu, mboten apa mboten batal, tetap sholat mlayu, atau membunuh ular itu boleh tanpa harus sholat lagi, mboten batal, diterusno sholatnya, umpama enten bahaya perang, wedi miris diserang, maka kula lan panjenengan saged lari, naik kendaraan, berkuda, sepeda motor dan sebagainya, tapi tetap sholat menghadap kemanapun sambil lari. Makanya dulu kemudian ada namanya sholat khusyuk, sholat khauf, sholat dalam keadaan ketakutan. Carane prajurit sing sebagian yang mau menjaga, yang sebagian sholat. Terus nesmari sing sholat mau gantian, ngoten jo sing wis sholat mau ganti joko, terus sing sholat itu jenenge sholat khauf, sholat pada waktu ketakutan pada zaman suasana perang itu, ngoten. Jadi wedi ono bahaya kita saged sholat dengan berjalan. Apakah itu khusyuk Pak? Ya jelas kurang khusyuk, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sebagaimana kalau aku sampaikan, yang penting kita berusaha untuk khusyuk, untuk tunduk, untuk taat kepada Allah. Kita nggak akan bisa khusyuk dengan 100%, nggak akan bisa. Pun. Tapi faida amintum, mongko nalikane wis aman, wis aman, wis gak ono ulo, wis gak ono perang, gak ono, wis pokoke aman lah. Fadhkurullaha kama 'allamakum. Mongko zikira ning Allah, artinya sholata ning gone Allah sebagaimana ingkang sampun kami ajarkan kepada kamu, ya. Jadi sih wis diulangno tenggene kita napa? Ya kaifiyah sholat sebagaimana yang sampun kita pelajari niku. Tata cara sholatnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana posisi tangan ketika sujud, posisi kaki ketika sujud dan sebagainya, bagaimana posisi berdiri. Hadirin,
nek panjenengan ketika akan sholat berdiri kudu tegak disertai dengan niat. Kenapa? Sebab nalikane kita niki ape sholat Pak, menjalankan sholat niku dosa-dosa kita didatangkan semuanya, didatangkan semuanya, dipikulkan semuanya. Ketika kita rukuk, maka dosa itu akan rontok berguguran bagaikan daun yang sudah gugur, atau bagaikan kita ngesok air. Makanya betah-betahlah rukuk. Sing suwe rukuk dosanya cek ilang akeh atau cek bersih. Ketika sujud runtuh lagi, betah-betahlah sujud agar dosanya lebih hilang. Kemudian ketika sujud, apalagi kemudian kita pun berdoa, minimal 3 hal yang harus kita minta. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Iki penting Pak, jaluk husnul khotimah. Si nomor 2, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Si nomor 3, minta supaya kita ini tobat sebelum mati. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qoblal maut. Telu iki sampean waca. Insyaallah panjenengan bakal dicabut nyawanya oleh Allah. Sak mari ini kita tobat. Gak kira dicabut sik nek wis tobat. Telu Pak nggih? Apal niku? Apal nggih? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, supaya kita niki ditetapkan dalam agama Allah, yaitu agama Islam, hingga kita nanti akan menjadi orang yang mati dalam keadaan selamat. Terus minta supaya tidak dicabut nyawanya sebelum tobat. Niki harus kita baca ketika kita sujud yang terakhir. Banyak-banyaklah berdoa. Sebab napa hadirin, Nabi pernah bersabda, hamba Allah yang paling dekat dengan Allah nalikane dalam keadaan sujud. Makanya Nabi beritanya fa'aksir doa, maka perbanyak doa. Lah, piye carane nek sampean donga mari donga doa sujud ya, terus donga sak sampean termasuk 3 niku wau. Tapi syaratnya kudu dengan bahasa Arab. Mboten usah dengan bahasa lainnya. Nek dengan bahasa lain kita mboten ngertos, mboten apa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita piyambak, tapi syaratnya tidak usah dilafalkan, tapi harus disikek di dalam hati. Itu caranya. Nonton nggih? Mergi sholat niku pun baku. Pun diajarkan dari Allah dan Rasulnya, wis gak usah diubah-ubah maneh. Nggih? Nonton. Sampun mekaten nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Persis waktunya habis. Apabila yang saya sampaikan ini benar, ini adalah semata-mata bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, memang itulah dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Akhirul da'wana subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.